baca Yasin, baca Fatihah, baca apa lagi? Baca tahlil, baca sholawat. Itu semuanya bagus semua. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah ketika membacanya. Tapi wadahnya dalam rangka selamatan kematian. Apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Maka dilarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang yang dimuliakan Allah. Materi kita di pasal yang ke-11 sebenarnya masih ada hubungan dengan bab, maksudnya bab ke-11 masih ada hubungan dengan bab yang ke-10. Jadi pada intinya judulnya adalah penyembelihan yang terlarang. Penyembelihan yang terlarang nomor 1 adalah penyembelihan untuk selain Allah. Ini sudah kita bahas di bab yang ke-10. Sekarang yang kedua, penyembelihan memang niatnya untuk Allah, karena Allah, tapi di tempat yang tadinya dipergunakan menyembelih untuk selain Allah. Paham ya? Penyembelihannya memang untuk Allah. Penyembelihannya memang karena Allah. Penyembelihannya memang dengan membaca bismillah. Tapi sayang di tempat penyembelihan yang tadinya untuk selain Allah. Ya. Di tempat ini tadinya digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Fadilatul Syekh Syekh Muhammad At-Tamimi menurunkan At-Taubah surah yang ke-9 ayat 107 108. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan orang yang menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Kronologis
latar belakang sejarah turunnya ayat ini, atau yang lebih kita kenal asbabun nuzul, berawal dari seseorang Nasara yang bernama Abu Amir Ar-Rahib Al-Khazraj, ya, namanya Abu Amir Ar-Rahib Al-Khazraj, ya. Khazraj ini adalah marganya, sukunya. Dia beragama Nasrani. Sosok ini tidak kalah bahaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah kita sampaikan, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang Yahudi, kemudian menjadi munafiqin, menjadi batu sandungan dakwahnya Rasulullah. Nah, ini Abu Amir Rahib Al-Khazraj ini dari Nasrani. Dari Nasrani. Setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar dengan modal 313 orang, berhasil mengalahkan kafir Quraisy 1000 orang. Nah, maka kemudian Abu Amir Ar-Rahib ini merasa goyang, mulai tidak percaya diri. Lalu dia meluncur ke Mekah, menemui orang-orang Khazraj, orang-orang kampungnya yang tinggal di Mekah, kemudian bergabung dengan orang-orang musyrik, bergabung dengan orang-orang musyrik Mekah. Sekarang kita punya satu misi, satu visi. Apa? Hancurkan Muhammad. Hancurkan Muhammad. Maka kemudian di bulan Syawal, ketika orang-orang musyrik menyerbu Madinah, Abu Amir Ar-Rahib Al-Khazraj ini ikut di dalamnya. Ikut di dalamnya. Dan dia telah membuat lubang di antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy di lereng Uhud itu. Inilah kemudian yang menyebabkan Rasulullah terjatuh, gigi beliau patah, gigi geraham sebelah kanan, sebelah bawah, ini yang patah. Kaki beliau dan kepala beliau berdarah ketika itu. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi hambanya. Perang Uhud itu pun kaum muslimin bisa selamat walaupun banyak gugur sebagai syahid. Nah, setelah peristiwa Uhud itu, maka Abu Amir Ar-Rahib pergi lagi ke Roma. Nah, ini semacam suaka politik ini kalau bahasa sekarang. Menemui Heraklius, Raja Roma. Mulai pula lah dia berbincang-bincang, bekerja sama, ya, membicarakan visi dan misinya. Kemudian Raja Heraklius pun memberikan tempat untuk Amir Rahib Al-Khazraj ini. Maka dibuatlah kesepakatan mereka akan kembali ke Madinah atas bantuan Heraklius. Setelah dipercaya Raja Heraklius mau akan membantu, mulailah Abu Amir ini membuat surat kepada orang-orang Khazraj yang ada di Madinah, pengikut-pengikutnya, termasuk orang-orang munafik, termasuk orang-orang Islam yang lemah imannya, yang mau disuap, yang mau dibayar. Apa isi suratnya? Sebentar lagi kami akan datang, maka buatkan kami benteng, buatkan kami bangunan, kemudian di luarnya ditulis masjid. Sebenarnya itu adalah untuk benteng pertahanan, pas dibuat di sebelah Masjid Quba, ya, dibangun di sebelah Masjid Quba. Akal sehat mengatakan, untuk apa lagi masjid? Masjid Quba sudah ada, kok ada masjid yang kedua berdekatan lagi? Nah, inilah yang disebut dengan Masjid Dirar. Ya, kita mendengar dalam sejarah Islam ada Masjid Dirar.
Siapa mendirikan? Yang mendirikan adalah orang-orang munafik untuk mengelabui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah direncanakan tempat pertahanan menyambut tentara dari Heraklius dari Romawi nanti akan menghabisi kaum muslimin dan tidak terkecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini selesai dibangun sebelum Rasulullah berangkat ke Tabuk. Tabuk itu adalah daerah utara, daerah Syam, ya, yang sekarang berpemerintahan dengan Jordan, ya, termasuk daerah Jordan. Mulailah orang-orang munafik ini merayu, ya Rasul, datanglah ke masjid kami sudah selesai, solatlah di masjid kami, ajarilah kami ngaji. Yang bahasa kitanya seperti itu, ya. Jawab Rasulullah, sekarang kami dalam perjalanan menuju Tabuk. Belum sekarang, insya Allah kembali dari Tabuk kami akan ke sana. Kami akan mengunjungi masjid kalian dan kami akan sholat di situ. Insya Allah, jawaban Rasulullah. Pulang dari Tabuk, tinggal sehari perjalanan menuju Madinah atau setengah hari perjalanan, turunlah ayat ini. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 107 108. Allah mengingatkan kepada Rasulnya, kepada nabinya, bahwa masjid yang didirikan itu adalah masjid dirar, ya. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, ya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk tujuan menimbulkan kemudaratan terhadap orang-orang mukmin, untuk kekufuran dan untuk memecah belah di antara kalangan orang-orang mukmin, serta untuk mempersiapkan kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa? Tentara Heraklius dari Roma. Sejak sebelum itu mereka niscaya bersumpah, ya Rasul, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Tujuan kami membuat masjid ini baik untuk menampung kaum du'afa, yang tua-tua, yang kakinya udah capek berjalan, supaya jangan kejauhan, maka membantu mereka kami buat lagi masjid ini, ya Rasul. Tujuan kami baik kok. Tapi Allah menyambung, Allah membalas ucapan mereka ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pendusta dalam sumpahnya. Walaupun mereka bersumpah, tapi sumpah itu adalah untuk mengelabui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu dalam ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadan, jangan kalian sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumi ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas takwa, masjid yang dibangun di atas takwa itu jauh lebih hak, jauh lebih benar, jauh lebih baik, ya. Yang dibangun dari awalnya jauh lebih baik kamu sholat di dalamnya. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun, karena di dalamnya banyak orang yang mensucikan dirinya, orang yang benar-benar sudah kembali, sudah bertaubat kepada Allah. Dan wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah itu sangat senang, Allah itu sangat suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini kemudian terjadi ikhtilaf
Masjid yang dibangun di atas takwa itu ada yang mengatakan Masjid Quba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi. Namun keduanya ini bisa kita kompromikan. Kedua ini bukan tolak belakang. Masjid Quba memang dibangun atas dasar takwa, apalagi Masjid Nabawi. Jadi daripada sholat di Masjid Dirar, lebih baik masjid di Masjid Quba atau di Masjid Nabawi. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh. Jadi saudara-saudara yang berangkat umroh nanti jangan lupa ke Quba. Beruduklah di hotel. Setelah beruduk lalu bisa jalan kaki, ya kalau kuat, kalau nggak kuat bisa naik taksi ke Quba. Nah di Quba tinggal sholat, begitu sunnahnya. Jadi wuduk di rumah masing-masing, di hotel masing-masing, di Quba tinggal sholat. Kecuali wuduknya batal, nah, baru ulang wuduk lagi. Itu ya. Itu seputar Masjid Dirar. Sejarah turunnya ayat ini. Kita ambil faidah dari At-Taubah tadi dulu. Apa hubungannya dengan menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah? Dikiaskan kepada tidak boleh sholat di masjid yang tadinya dirancang untuk permusuhan, yang tadinya dirancang untuk memecah belah kaum muslimin. Maaf cerita tadi belum sampai ya. Rasulullah tinggal sehari lagi atau setengah hari lagi mau sampai di Madinah. Turun ayat, kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan Masjid Quba tersebut. Masjid Dirar tersebut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk duluan berangkat ke Madinah, lalu hancurkan Masjid Dirar tersebut, masjid yang dibangun di samping Masjid Quba tersebut. Nah setelah hancur barulah Rasulullah sampai di Madinah, kemudian sholat, ada yang di Quba sholatnya, ada yang di Masjid Nabawi, tergantung kedekatan dengan tempat tinggal mereka. Apa faedah yang kita ambil dan apa hubungannya dengan penyembelihan? Penyembelihannya karena Allah, tapi di tempat penyembelihan bukan karena Allah. Dikiaskan kepada sholat di Masjid Dirar karena Allah, tapi karena di masjid itu dirancang untuk permusuhan, dirancang untuk mengadu domba, dirancang untuk menyambut musuh dari Roma, pasukan Heraklius, maka Allah melarang sholat. Lebih baik kalian sholat di mana? Di masjid yang dibangun atas dasar takwa. Apakah Masjid Quba ataukah Masjid Nabawi? Nah dikiaskan ke sini, kita juga tidak boleh menyembelih walaupun karena Allah, tapi di tempat penyembelihan yang tadinya bukan karena Allah. Di situ ada yang menyembelih untuk Lata, Uzza, Hubal, Manat. Di situ ada yang menyembelih untuk Yesus Kristus. Di situ ada yang menyembelih untuk Sang Hyang Widiwasa misalnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita menyembelih pula di situ walaupun karena Allah, tetap tidak boleh. Inilah yang kedua. Ya, di tempat untuk selain Allah, di tempat untuk menyembelih untuk selain Allah, ini juga penyembelihan yang terlarang. Jadi yang bermain di sini adalah wadah, bukan isi. Isinya sholat karena Allah, tapi wadahnya di Masjid Dirar tetap dilarang. Penyembelihannya karena Allah, tapi wadahnya
di tempat penyembelihan bukan karena Allah, tetap dilarang. Nah, begitupun yang banyak dilakukan kaum muslimin pada hari ini, dibaca Yasin, dibaca Al-Fatihah, dibaca tahlil. Kalau di masjid tidak mengapa, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Tapi kalau wadahnya sudah diganti dalam rangka selamatan kematian, maka ini dilarang. Nah, di sini perannya wadah. Isinya bagus. 2 jempol kita kasih. Baca Yasin, baca Fatihah, baca apa lagi? Baca tahlil, baca sholawat. Itu semuanya bagus semua. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah ketika membacanya. Tapi wadahnya dalam rangka selamatan kematian. Apakah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Maka dilarang. Ini perannya wadah. Karena wadahnya batil, walaupun diisi dengan hak, maka isi itu akan ikut batil. Saya buat ilustrasi. Ini air mineral, belum dibuka, masih orisinil, ya. Insya Allah diminum sehat, lepas dahaga. Dituang ke gelas. Ini yang sudah dituang, ini yang belum dituang. Diminum, insya Allah lepas dahaga. Dan kalau saya tawarkan kepada bapak-bapak semua, insya Allah semuanya mau, tidak ada yang menggeleng, ya, karena bisa melepaskan dahaga. Makanya yang sudah punya air jangan dibuang, ya, minum sampai habis, jangan disisakan. Kalau nggak habis bawa pulang. Ini kemarin lupa mengingatin, banyak kelas tersisa di situ. Mubazir nggak boleh, Pak. Bagaimana nanti saya buat pispot? Tahu pispot? Tempat pipisnya orang di rumah sakit. Masih dibungkus plastik, keluar dari pabrik, belum pernah dipakai. Saya buka, lalu saya tuang air ke dalam pispot itu. Kira-kira siapa yang mau minum? Ada yang mau minum? Enggak? Enggak ada. Apa yang masalah di sini? Airnya? Tidak, airnya sama. Apa yang masalah? Wadahnya. Nah, jadi oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tolong sadari, bukan kita anti tahlilan, bukan anti solawatan, bukan anti yasinan, tidak. Cuman wadah tahlilan itu yang kita tidak setuju. Wadahnya yasinan itu, wadahnya tahlilan itu yang kita tidak setuju. Karena wadahnya dalam rangka selamatan kematian. Paham sampai di sini? Ya. Kita berlanjut kepada hadis dari Thabit bin Dhahhak, ya, radhiyallahu anhu. Nadara rajulun ayyanhara ibilan bibuanah. Diceritakan oleh Thabit ad-Dhahhak, ya, ini salah seorang sahabat yang mulia. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor onta di Buanah. Buanah ini sebelah selatan Makkah, sebelah selatan Makkah, arah ke Lamlam, ya. Orang Yaman kalau mau haji dan umroh, ya, miqatnya adalah di Lamlam. Di situ dia memakai pakaian ihram, di situ dia niat ihram, lalu di situ dia mulai melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di mana? Di Lamlam. Kalau kita dari Indonesia biasanya di Karnul Manazil, ya, tergantung pesawatnya dari arah mana, ya. Orang dari Madinah baru di Dzul Hulaifah,
atau di Bir Ali. Nah, ini di Buana. Ada seorang sahabat bernazar mau menyembelih onta di Buana. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah saya menyembelih onta di Buana?" Lalu Nabi pun bertanya, apa kata Nabi? Apakah di Buana itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ya. Di Buana, di tempat kau mau menyembelih itu, ada enggak berhala jahiliyah yang tadinya disembah? Ya. Para sahabat menjawab, tidak ya Rasul, itu sudah bersih. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Di Buana itu pernah enggak diadakan salah satu perayaan mereka? Ya. Mereka menjawab, tidak ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu penuhilah nazarmu itu. Penuhilah nazarmu itu. Karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini untuk menopang At-Taubah surah yang ke-9 ayat 107 dan 108 tadi. Kalau tadi dikiaskan kepada tidak bolehnya sholat di Masjid Dirar, karena di situ dibangun untuk dasar permusuhan, adu domba dan menyambut musuh-musuh Allah. Ke situ dikiaskan, maka tidak boleh kita menyembelih ya di tempat yang tadinya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, sekarang tidak kias lagi. Sekarang hadis ini menjelaskan secara tuntas, secara jelas, secara tegas. Ketika ada sahabat yang bernazar mau menyembelih, bertanya kepada Rasul, terlebih dahulu Rasul konfirmasi. Rasul bertanya, pernah enggak ada di situ penyembahan terhadap berhala-berhala jahiliyah? Enggak ada, aman. Tanya lagi, ada enggak di situ perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Tidak ya Rasul. Baru Rasulullah membolehkan menyembelih di situ. Itu pula lah sebabnya para ulama melarang kita sholat di masjid yang ada kuburan. Melarang sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Apakah di belakang masjid, di samping masjid, apalagi di depan masjid dan di tengah-tengah masjid. Kenapa? Yang kuburan itu di zaman jahiliyah sangat dielu-elukan, dikultus. Mereka tabarruk, mereka ngalap berkah di kuburan itu. Maka Rasulullah mau memisahkan masjid dengan kuburan. Kalau sudah terlanjur bercampur masjid dengan kuburan, maka pilih satu antara dua. Pertama, masjidnya hancurkan, ya jadikan itu untuk spesial menguburkan jenazah. Yang kedua, kuburnya angkat, pindahkan ke tempat yang lain, bersihkan lokasi masjid itu dari kuburan. Pilihlah yang ringan, ya kosnya yang mana. Tentu kembali kepada musyawarah. Itu faidah yang diambil. Karena tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil, walaupun untuk membayar nazar. Membayar nazar itu kan wajib. Saya kalau sembuh dari COVID, saya akan menyembelih ayam. Ya, saya antar ke Atakwa makan bersama. Sembelih kambing, saya potong kambing.
saya bawa ke taqwa makan bersama, itu nazar. Sembuh, ya wajib, ya penuhi nazar itu. Tapi ketika memenuhi nazar itu ada maksiatnya, tunggu dulu, pending dulu. Maka itu ditanya oleh Rasulullah. Sebelum penuhi nazar, memotong onta tadi, tempat itu ada berhalanya enggak? Tempat itu ada perayaan tadinya enggak? Kalau tidak, lanjutkan. Jadi membayarkan kewajiban yang ada maksiatnya batal. Mendingan kita membayar kafarat, membayar denda, tidak jadi nazar, tidak jadi membayarkan nazar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dulu meletus hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Kalau orang sekarang mengatakan hoak, ya, berita bohong. Ternyata hoak ini sudah sejak lama. Di zaman Nabi sudah ada hoak. Ya. Nah, ini cerita masih di Madinah. Ceritanya masih di Madinah. Kembali Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan berita bohong bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berselingkuh dengan Safwan. Yang tadinya Safwan mengantarkan Aisyah karena tertinggal, karena mencari kalungnya yang tercecer. Pasukan sudah berangkat, kelihatan Ummul Mukminin sendirian. Wah, ini rawan, ini wanita sendirian. Maka diantarlah oleh Safwan, tapi tidak bergandengan tangan. Aisyah di atas onta, kemudian Safwan berjalan kaki. Nah, ini dijadikanlah hoak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh lihat, ya, Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Dihembuskan berita bohong. Walaupun kemudian sudah dibersihkan nama Aisyah ini di dalam surah An-Nur, ya, di surah An-Nur surah yang ke-24, tapi berita bohong ini masih tetap diyakini oleh agama Syiah. Makanya orang-orang Syiah selalu mengutuk Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian ada di antara budaknya Abu Bakar, ya, saya lupa apa budak apa saudara, ya, yang ikut menggembor-gemborkan hoak ini. Ya, darah siapa yang tidak mendidih, ya, anaknya dituduh seperti itu. Lalu Abu Bakar bersumpah, Abu Bakar bernazar, ya, Abu Bakar berjanji tidak akan memberikan nafkah lagi kepada saudaranya ini. Tadinya lancar nafkah diberikan, tapi kayaknya musuh dalam selimut ini, ya, ikut menggembor-gemborkan hoak tadi, hadithul ifki tadi. Lalu kemudian Abu Bakar tidak mau menafkahi lagi, sampai berjanji, bersumpah seperti itu. Lalu karena ini adalah bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, nah kemudian Abu Bakar memperbaiki janjinya tadi, dia kembali memberikan nafkah dengan membayar kafarat, Nah demikian juga nazar tadi. Kalau nazar yang ditunaikan menyembelih onta tadi di tempat, di situ ada penyembahan terhadap berhala jahiliyah, akan dilarang oleh Rasulullah. Di tempat perayaan umat jahiliyah dilarang oleh Rasulullah. Karena itu namanya membayarkan nazar, ada maksiatnya di situ, ada kebatilan di situ. Padahal Allah telah melarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kita kembali. Jadi setelah dijawab oleh sahabat, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal kana fiha, ya, min awthanil jahiliyah, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad, adakah di sana berhala jahiliyah untuk disembah? Sahabat menjawab, tidak ya Rasul.
Pertanyaan yang kedua, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, adakah di sana diadakan Id, perayaan-perayaan mereka? Qalu la ya Rasul, tidak ya Rasul. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awfi binadhrika fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku banu Adam. Kata Nabi selanjutnya, maka Rasulullah bersabda, penuhilah nazarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan suatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Nah, dari sini pula lah ada kaidah, suatu kaidah daripada para ulama, ya, menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, memotong onta itu mengambil manfaat, tapi kalau di tempat pemotongan onta itu ada berhala-berhala jahiliyah, ya tunda dulu. Ada perayaan-perayaan mereka, ya tunda dulu. Nah, tapi qadarullah, karena di situ bersih daripada berhala-berhala jahiliyah, bersih daripada perayaan-perayaan mereka, maka boleh dilanjutkan, boleh dilanjutkan. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita. Apa yang akan kita lakukan, ibadah seperti apa yang kita lakukan, perhatikan ya faktor pendukungnya, faktor pendukungnya. Nah, sekarang banyak kebatilan itu dibungkus, ya, kebatilan itu dibungkus, maka banyak kaum muslimin yang tertipu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.